Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, juga bertolabul ilmi pada kajian rutin di setiap Rabu malam khusus bedah tajwidnya, yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga Amin. salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta juga keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Baik, alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah di sini sudah di Rabu malam untuk kajian bedah tajwidnya. Alhamdulillah juga sudah ada 41 partisipan yang insya Allah nanti pesertanya juga akan terus bertambah ya. Ya Dan Allah. bagi Bapak Ibu yang baru bergabung malam hari ini untuk kajian bersama Sobat Ngaji, boleh bantu sebutkan nama serta domisilinya dari mana dan tahu kelas tahsin ini dari mana ya. Oh ya, di sini juga Siva akan mencantumkan kolom komentarnya untuk ada absensinya siapa saja yang hadir pada malam hari ini ya Bapak Ibu semua bisa langsung isi eh, form absensinya ya. Nanti di sana ada pertanyaan nama, juga domisilinya dari mana, dan masih banyak lainnya lagi. Boleh bantuannya untuk diisi ya Bapak Ibu semua sebagai database kami. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semua, nah sebelum kita mulai pada kajian hari ini, bagaimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Sehat alhamdulillah, walaupun hujan-hujan nih ya, udah masuk musim hujan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. bikhair. Mudah-mudahan yang sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Yang kurang fit, Amin. mudah-mudahan segera sehat kembali ya, Bapak Ibu semua. Amin. Oke, nah siapa di sini yang masih ingat untuk pembelajaran bedah tajwid minggu kemarin sampai ayat berapa nih Bapak Ibu semua? Ada yang masih ingat? Surat Al-Fajr Sampai ayat ayat 6 Surat Al-Fajr Al-Fajr. ayat berapa Ibu? Sampai saya ayat 6. Ayat ayat 6 ya. Berarti hari ini kita lanjut ke ayat 7 ya Bapak Ibu semua ya. Iya, ayat Oke, 7. siap kalau gitu. Dan alhamdulillah untuk kajian pada malam hari ini khusus bedah tajwid ini kita akan dibersamai oleh salah satu asatid dari tim Sahabat Ngaji. Salah satunya ada Ustadz Zaki ya yang insya Allah akan membersamai kita pada pembelajaran malam hari ini. Alhamdulillah beliau pun juga sudah bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Pak Ustadz kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah Teh Syifa sehat walaupun hujan Alhamdulillah, juga. alhamdulillah Alhamdulillah ini sehat ya. semuanya sehat-sehat. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di sana juga hujan ya Pak Ustadz ya. Betul, besar di sini. Masya Allah. Oke kalau begitu Pak Ustadz dan Bapak Ibu semua, agar kajian pada malam hari ini diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Siva serahkan kepada Ustadz Zaki. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Teh Syifa yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ya bedah tajwid pada malam hari ini. Saya akan buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwanu illa 'alal zalimin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqina, sayyidinal mu'minina, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Alhamdulillah. Hadis yang saya sebutkan sebagai mukadimah adalah salah satu landasan, adalah salah satu juga motivasi untuk kita semua, terkhusus bagi saya ya. Karena apa? Ini adalah hadis yang sahih yang terus akan menjadi motivasi saya karena di situ kata-katanya adalah tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Berarti sebaik-baiknya kita orang muslim yaitu yang belajar. Nah, jadi maka dari itu saya nggak akan berhenti belajar dan juga nggak akan berhenti sharing gitu. Jadi kalau diibaratkan salah satu ilmu lah ya, jangan ke Quran dulu gitu ya. Kalau salah satu ilmu umum gitu ya, tanpa kita amalkan itu pasti lupa gitu. Bahkan mungkin yang tadinya ketika sholat SD, sekolah SD, sekolah SMP, sekolah SMA itu dulunya pintar, cerdas, tapi ketika di dunia kerja nggak dipakai, itu pasti ada lupa-lupanya. Karena apa? Yaitu pengamalannya kurang. Karena Allah memberikan kita kemudahan akal, yaitu adalah untuk terus mengulang murojaah. Nah, salah satunya ini gini, seperti hari Rabu dan juga hari Minggu, dan alhamdulillah saya baru kali ini mengisi di hari Rabu ya. Kemarin pertama itu di hari Minggu, dan alhamdulillah ini pesertanya Masya Allah ada 60 orang. Dan mungkin ini banyak ya, nggak hanya dari misalkan kalau dari saya kan Bandung nih, nggak ada dari Bandung. Barusan ada yang menyebutkan saya dari Bandung gitu ya. Dari tahunya dari sobat ngaji dari mana, dari poster gitu ya. Karena emang poster ini memberikan fasilitas tahsin gratis ini untuk peserta yang sudah yang membeli poster itu. Dan alhamdulillah ini saya secara tidak langsung sudah silaturahmi walaupun secara online gini ya. Ini semuanya pada sehat alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Oke. Kemarin pembelajarannya sampai mana ibu-ibu, bapak-bapak? Masih ingat? Surat Al-Fajr. Oke, surat Al-Fajr. Berarti nanti kita sambung lagi sama dengan yang sebelumnya sampai ayat 6, dan insya Allah saya akan share dulu Qurannya. Ini kalau misal ada Quran Utsmani boleh dilihat karena saya nanti akan mencontohkan melalui Quran Utsmani gitu ya. Jadi secara kaidah atau rosem ini Utsmani ini lebih mudah dilihat gitu ya. Nah, kalau Indonesia itu mudah, cuma kita ada tambahannya menghafal gitu ya. Nah, ini di sini sama seperti mushaf Indonesia tetap ya. Hijaiyahnya alif sampai ya gitu ya, cuma rosem itu apa gitu ya, gaya penulisan. Nah, gaya penulisan yang dimana masing-masing daerah istilahnya, kalau kita ini daerah di torikohnya itu nanti berbeda-beda, ada yang pakai hamzah wasol, ada yang hamzah wasolnya dihilangkan gitu ya. Nah, itu perbedaannya seperti itu. Dan nanti kalau misalkan di Indonesia dan Utsmani itu kan biasanya kalau menggunakan harokat alif, menggunakan harokat a, u atau i gitu ya, itu biasanya langsung ya. Nah, kalau di mushaf Utsmani tidak bisa seperti itu, tapi harus disinggahi oleh hamzah gitu ya. Nah, oke, kalau gitu kita mulai. Nah, kita baca ta'awuz, nanti basmalah bareng-bareng, dan insya Allah kita bedah juga dari ta'awuz dan basmalah karena yang paling kita baca sering kali yaitu ta'awuz dan basmalah ya. Oke, siap ibu-ibu semua, bapak-bapak dan akang-akang, teteh-teteh yang sudah hadir, boleh dibuka mikrofonnya ikut membacakan ta'awuz dan basmalah ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barusan contoh dulu. Sekarang saya akan membacakan ta'awuz. Terus ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya boleh mengikuti ta'awuznya ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Oke. Di sini ada lafaz Allah. Hati-hati ketika baca billah. Billahi. Billah di sini bi dengan lah itu langsung ditasydidkan ya. Jadi jangan sampai ada ayunan pada billahnya. Biasanya ada seperti ini. Billah, billah. Nah, itu hindari. Langsung masuk ke lamnya. Billahi, billahi. Nah, itu kuncinya. Karena apa? Biasanya betul kasroh itu bertemu dengan tasydid akan terjadi sebuah ayunan yang akhirnya si tasydidnya ini tidak sempurna. Nah, ibarat tasydid ini adalah dua tanda baca yang tadinya gini ya, lam, la lah gitu ya. Dibagi dua nih. Yang pertama lam mati, dimatikan dulu. Misalkan bi ya, bil. Di sini juga sama. Bila. Gimana cara baca bila? Berarti ini di sini dibaca lagi nih. Awalnya dimatikan, yang kedua dikasih harokat. Bil la, bil la. Jadi dua-duanya ini kepake nih. 1 2. Jadi enggak saling iri, yang satunya kurang jelas, yang satunya jelas gitu ya. Nah, ini adalah sifat pada tasydid itu. Musyaddad ya, musyaddad itu harus kuat. Jadi tanda baca yang paling kuat adalah tasydid, yang dimana ketika dia sebelumnya ada panjang, ada tanda sukun, itu pun akan kalah dengan tasydid gitu ya. Nah, ini yang disebutkan pada billah ini ya, atau lafaz Allah pada ta'awuz. Terus ada juga nih billahi minasyaitonir. Nir juga jangan, hati-hati, jangan sampai ni-nya ketika baca nih malah ada ayunan. Nah, kan kalau misalkan dimatikan biasanya gini ya, nir. Nah, itu hindari, harus nir rajim. Nah, jadi masuk langsung ke ro-nya juga tuh sama. Nah, lam sama ro-nya juga sama. Jadi ada dua istilah tanda baca yang dimana ro-nya dimatikan dulu, terus ro-nya dihidupkan. Nah, itu dihindari gitu ya. Nah, terus pada ta'awuz ini, coba ibu-ibu, bapak-bapak boleh sebutkan pada ta'awuz ini harokat mad dua harokatnya ada berapa? Dua. Billahi. Coba billahi. Nah. Billahi. A'udzu billahi mina syaiton. Nah, to nih. Syaitoni ar-rajim. Ini di sini berarti ada berapa? Au 1 nih. 1 au 2 harokat, billah 2 harokat, syaitoni 2 harokat. Rojim berapa? 3. Ayo. Berapa rojim? Bisa 5, bisa 2, boleh 2, boleh 4 sampai 5, boleh 6 gitu ya. Kenapa boleh 2, boleh 4, boleh 4, boleh 6. Nah, ini bisa kita ketahui kalau misalnya menggunakan 2,
mad arid disukunnya itu kita mengamalkan mad tabi'i. Makanya ketika mad arid disukun itu biasanya disebutkan mad tabi'i di akhir kalimat dan mematikan huruf di akhirnya. Nah, itu kan sesuai dengan nama mad arid lisukun. Mad itu panjang, arid itu baru, sukun itu mematikan. Yang tadi huruf di akhirnya hidup malah jadi dimatikan, baru dimatikan tuh. Jadi jim. Nah, jadi kalau misalkan untuk secara panjang murninya itu 4 sampai 5 atau 4 lah ya kita ambil. Nah, itu mad arid sukun yang aslinya seperti itu 4. Kalau misalkan kita tadi yang 2, boleh nggak? Boleh, tapi kita mengamalkannya mad tabi'inya. Kalau misalkan kita mengamalkan yang 6, boleh nggak? Boleh juga sama, tapi kita itu dalam konteks pengucapan itu kita mengamalkan mad lazim. Nah, seperti itu ya. Jadi walaupun 2, 4, 6 itu boleh, tapi secara pengamalan itu akan berbeda pembacaannya. Jadi kalau misalkan pengen asli mad arid disukun itu 4 atau 4 sampai 5 lah ya, itu di situ. Makanya ada pengucapan yang sama semua. Dari sini ta'awuz misalkan ya, dari ta'awuz dari a'udzu 1, billah 2, syaito 2, jim. Juga suka ada yang pakai 2, tapi rata-rata jim itu dipakainya 4. Nah, jadi hati-hati. Kita balik lagi ke tartil. Tartil itu artinya apa? Tartil, ada yang masih ingat di pembelajaran tahsin 1? Sesuai dengan hak dan mustahaknya. Oke, jadi sesuai dengan hak dan mustahaknya. Haknya mad tabi'i berarti berapa panjangnya? 2 harokat. 2. Boleh 5, boleh 3? Tidak. Nggak boleh kan ya? Tidak. Jadi kita itu harus adil tuh. Ta'awuznya itu semua tuh dari a'uz 2, billah 2, to 2, jim baru berbeda, boleh 2, 4 atau 6. Jadi yang pasti dipastikan itu syaitani billahi a'udzu. Nah, jadi kalau misalkan secara praktek harus sama tuh. A'udzu billahi minasyaitani syaitani, jangan sampai syaitonir rajim. Ada ya seperti itu. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu udah otomatis to-nya panjang tuh. Ya, to sama jimnya malah lebih panjang to, padahal secara hukum to ini cuma mad tabi'i, harusnya cukup diayunkan saja gitu ya. Nah, ini terkadang masih banyak ta'awuz pun yang kesalahannya di situ ya, syaitonnya. Karena mungkin pakai nada-nada jadul ya. Kan kalau nada jadul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, pernah mengalami ibu-ibu, bapak-bapak semua? Kayak gitu ya? Nah, jadi nada itu tuh mempengaruhi apa yang kita bacakan. Jadi makanya adanya makomat, adanya makom-makom yang kita pelajari karena itu sudah standarisasi dalam kiroah gitu ya. Makanya disebut kiroah. Kiroah apa? Kiroah sab'ah. Jadi ada kiroah nahawan, itu udah otomatis. Kurdi gitu ya. Sika udah otomatis itu tuh diadopsi dari beberapa nada di seluruh penjuru dunia. Biasanya kayak nahawan, itu nahawan di perairan Timur Tengah tuh, nahawan dipakai. Kalau kita mendengarkan lagu-lagu India seperti itu ya, itu pasti ada nada-nada ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kan udah ada nada-nada Timur Tengah tuh. Nah, itu makanya ada adopsi. Terus ada yang agak kesini lagi, agak Melayu dikit gitu ya. Dan itu turunnya masing-masing berbeda. Nah, itu bisa diadopsi tuh. Bahkan kalau misalkan nahawan, sika itu ada customisasinya atau istilahnya variasinya. Itu nanti belajar lagi lebih dalam gitu ya. Nah, kalau kita dasarnya saja. Kalau kemarin kan bana baununa binabina baini buna. Kalau kita pakai itu udah otomatis ini ayunannya pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu tonir rajim. Nah, itu udah pas gitu ya. Oke. Sekali lagi kita baca ya. Saya contohkan terlebih dahulu, nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, alhamdulillah. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Pernah ada yang bertanya enggak kalau lafadz Allah pada mushaf Indonesia atau mushaf Utsmani itu berbeda? Pernah melihat? Ya, berbeda melihat. Kalau misalkan kita lihat mushaf Utsmani kayak gini ya, Allah itu Allah, iya. bentar. Tidak alif nang tidak berdiri. Gini ya. Patah berdiri. Ini kalau misalkan Utsmani, kalau misalkan Indonesia pasti dia berdiri ya. Berdiri. Nah, kenapa? Karena tabiat, kembali lagi tabiat matobi'i. Orang Arab ngomong Allah itu udah otomatis ada loh, ada ayunannya. Coba ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini ngomong insya Allah. Insya Allah. Tuh ada loh, ya. Itu secara tidak langsung walaupun kita nggak tahu penulisannya, tapi karena tabiat, karena kebiasaan bacaan kita loh, gitu ya, itu udah otomatis ada ayunannya. Masya Allah, insya Allah, gitu ya. Itu secara pengucapan udah spontan gitu, seperti itu udah biasa. Makanya di Arab bacaan atau lafadz Allah ini sudah otomatis pasti ada ayunannya atau ada madnya. Jadi nggak bisa kul huwallahi, ya nggak bisa kan? Kul huwallahu ahad gitu enggak. Tapi kul huwallahu ahad, lahu ahad, lahu ada gitunya, lahu udah otomatis. Nah, kenapa kalau di Indonesia muncul? Karena kebanyakan bacaan tulisan Indonesia kan gini ya, A L E L L A H gitu kan ya. Ini kalau misalkan secara Indonesia ini nggak ada panjangnya gitu ya. Tapi kalau misalkan secara kalau mau dilatinkan Allah ini, kalau saya ini A-nya diduakan gitu ya. Nah, jadi Allah. Nah, secara penulisannya seharusnya kalau misalkan di Arab gitu. Tapi kalau secara KBBI Allah ini A-nya cuma 1 gitu ya. Nah, itu makanya dibedakan kalau di mushaf Indonesia di Kemenag itu alifnya diberdirikan seperti itu. Hukumnya sama, tetap sama matobi'i gitu ya. Oke, kita lanjut ke basmalah. Saya contohkan terlebih dahulu, nanti seperti biasa semua mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Nah, ini secara penulisan juga sama. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama tragedinya biasanya orang itu keseleo pada millahinya. Millahir. Itu akan ada ayunan. Jadi hindari jangan sampai ada bismillah, millah. Itu hati-hati di situ. Harus ditasdidkan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Nah, jadi ada tuh. Millahi ar-rahmanir juga sama. Sempurnakan ro bertasdid pada rohimnya. Nah, di sini kan ada beberapa tasdid yang harus disempurnakan. Jadi hati-hati jangan sampai hanya sekedar lewat. Dan kalau lewat cuma gini, Bismillahirrahmanirrahim, nih rohim. Nah, nggak ada tasdid di situ tuh. Hati-hati. Jadi harus disempurnakan. Dan hati-hati juga walaupun kita sedang menyempurnakannya, jangan sampai takrir. Nah, sifat takrir pada ro itu kan ada getaran atau mengulang artinya ya. Jadi jangan ada r-nya berlebihan gitu. Nah, jadi beruntung nih orang yang cadel Allah kasih ro-nya paling bagus. Nah, kata Syekh
Aiman Aswaid juga, orang yang R-nya agak mendekati sempurna itu orang yang kalau di Indonesia tuh bahasanya cadel gitu ya. Jadi ro. Jadi nggak ada getaran lebih tuh, tapi ro-nya sempurna itu. Bahkan kalau misalkan ro-nya tafhim, enak tuh dibacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai ada takrir, jangan sampai ada gelombang di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu terlalu takaluf atau berlebihan lah ya pada ro. Nah, itu hindari. Ro itu punya sifat takrir bukan untuk diamalkan tapi dihindari. Seperti sifat-sifat khofa. Khofa ini kan hurufnya hawai, ha, alif, wawu, ya. Nah, itu huruf-huruf yang nanti akan jadi samar. Akhirnya jangan dipakai atau yang harus dihindari lah, sama dengan takrir ini. Nah, itu ya. Nah, coba kita ulang lagi. Saya contohkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Nah, ini tambahan sedikit. Akan berbeda kerasanya kalau misalkan kita mematikan mim di akhir. Jangan hanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita senyum. Mimnya itu adalah huruf tipis. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Him. Nah, kalau kita matikan di sini nanti jadi hukumnya apa? Him. Kalau di akhir kan sudah tentu mad alif disukun ya. Oh iya. Betul kan ya? Tapi hukum mimnya dia mati jadi apa? Jadi 2 harokat berarti. Idhar. Oh, Idhar syafawi. izhar syafawi. Kan ada him. Mimnya mati kan ya? Mati. Harus jelas tuh, matinya harus jelas, jangan samar, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Him. Jadi kayak hi-nya aja yang kedengar, mimnya itu hilang. Jadi harus ada idharnya gitu ya. Mimnya itu dimatikan secara idhar. Him. Jadi mimnya itu ada idharnya. Idhar itu masuknya ke tingkatan gunah nakisoh. Jadi ya bisa masuk ada gunahnya tapi sedikit. Nah, makanya huruf mim itu masuk ke huruf-huruf gunah gitu ya. Huruf gunah itu 2, kita tahu cuma mim dan saja, nggak usah susah-susah. Oke, kita masuk ke ayat 7 ya. Kita masuk di sini nggak terlalu rumit. Kemungkinan kita akan bahas 2 ayat. Nanti saya contohkan terlebih dahulu 1 kali. Setelah itu diikuti sama ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita mulai dengan ta'awuz lagi. Ta'awuz langsung ayat. Nah, nanti langsung kita bedah dulu 1 ayat 1 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Irama dzatil imad. Irama dzatil imad. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kita bahas lagi. Di sini ada alif sama hamzah. Nah, ini salah satu tanda kalau ini mushaf Utsmani. Kenapa? Karena ketika alif ingin dibacai itu harus tetap ditemani oleh si hamzah ini. I. Jadi baru bisa dikasih harokat. Nah, kalau untuk alif biasa saja itu nggak ada pada mushaf Utsmani. Jadi kalaupun ada berdiri dia seperti ini. Jadi penambah harokat. Gitu ya. Jadi nggak dipakai untuk harokat tapi penambah harokat. Jadi bukan jadi a u i tapi jadi panjang gitu ya. Kayak yang tadinya za jadi zatil. Nah, itu menambah atau memberikan atau bantuan lah ya, bantuan supaya si alif ini menjadi 2 kali za'a gitu ya. Oke, ini suaranya double, berarti ada yang pakai mikrofon ini. Coba kita lihat. Cek.
Nah, itu ada kayaknya peserta di ini ya, di speaker. Jadi masuk. Coba cek. Udah nggak ada ya. Oke, itu tadi alif hamzah yang berharokat akan menjadi i, betul-betul i gitu ya. Jadi nggak diganggu gitu. Kalau misalkan gini, apakah bisa enggak? Enggak, itu tidak berlaku pada mushaf usmani. Nah, jadi kalau misalkan di sini alif, waw, ya tidak muncul tanda mati, itu memberikan tambahan harokat pada huruf sebelumnya gitu ya. Nah, terus di sini ada apa nih? Ada alif wasol atau hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini dia diadopsi oleh kepala sod. Nah, dulunya sod yang artinya wasol. Sod itu sol, wasol. Nah, diambil kepalanya wasol. Nah, jadi hamzah wasol. Nah, ketika hamzah wasol di awal kalimat itu lihat dulu setelahnya apa? Ada lam nih. Bisa dipakai jadi a kalau misalkan di awal kalimat. Jadi kalau misalkan kita ambil segini nih. Al-imad, nggak jadi il-imad, nggak jadi ul-imad. Tapi kalau misalkan ditemani oleh lam, itu jadi a. Nah, kita ambil contoh aja lah Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nggak ada yang il-milik, il-Qudus, nggak ada ya. Pasti semua a. Karena apa? Di depannya ada lam. Jadi alif lam itu berarti membantu si fathahnya akan jadi hidup gitu ya. Jadi si hamzah wasol jadi fathah al. Imad. Nah, terus kita lihat di sini kembali lagi pada pembedahan. Tadi i sudah iroma za. Nah, di sini hati-hati juga diayunkan, jangan karena di sini pendek, di sini ikut pendek, tapi harus ada panjangnya. Iroma dzatil imad. Nah, kalau misalkan ini yang dibulatkan ini hukumnya apa? Hari dari sukun. Mad ari disukun. Setelah mad ari disukun ada apa? Qalqalah kubro. Kalau misalkan qalqalah yang akhirnya ada tasydidnya itu namanya qalqalah bar ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu bisa lihat contohnya di Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ah, jadi harus ada tekanan tuh, tab. Nah, jadi jangan langsung dimatikan tab, tapi tab. Nah, itu ada di situ tambahannya. Nah, itu salah satu akbar. Kalau sugro gimana kalau sugro? Di tengah kalimat. Di tengah kalimat. Hidup mati. Kalau sukun di tengah kalimat. Mati ya. Jadi di tengah kalimatnya mati. Kalau misalkan di tengah kalimat tapi hidup, qalqalah apa? Qalqalah asgor gitu. Ada qalqalah asgor, Bu. Jadi kalau misalkan qalqalah, huruf qalqalah itu kan ba, jim, dal, ta, qaf. Kalau misalkan di tengah-tengah kalimat tapi dia berharokat, hidup lah ya, hidup, dia jadi asgor. Dia paling lemah tuh, nggak ada pantulannya, tapi tetap huruf qalqalah kan ya. Gitu. Jadi qalqalah itu ada 5. Kalau mau lebih luas. Jadi 5 itu qalqalah asgor, kedua qalqalah sugro, ketiga qalqalah mutawasid, keempat qalqalah kubro, kelima baru qalqalah akbar. Nah, qalqalah akbar mah udah tahu ya, bertasydid. Qalqalah kubro ini. Jadi ini kasusnya imad, ini kubro. Qalqalah sugro udah jelas di tengah-tengah dan mati gitu ya. Nah, itu yang paling intinya mah karena apa? Yang paling munculnya paling sering lah gitu ya. Yang kenapa ditekankan itu. Pokoknya hafalkan 3 itu, sugro, kubro, dan akbar, itu saja. Perbedaannya adalah pada cara pembacaannya. Apalagi yang lebih berbeda ketika akbar itu harus ada tekanannya, karena dia lebih kuat gitu ya. Karena dibantu oleh tasydid ya. Tasydid itu menandakan kesempurnaannya si huruf itu atau kekamilannya huruf itu. Jadi makanya ada istilah kamil dan nakis, di mana hurufnya itu bertasydid dan juga tidak. Nah, itu membedakan, paling betul-betul membedakan gitu ya. Nah, itu ya. Oke, ini 7 sedikit, tidak terlalu panjang. Kita masuk ke 8. Oke. Pak.
Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Nah, di sini banyak tantangannya nih ya. Tantangannya apa? Kita posisi huruf ini harus tahu di mana huruf-huruf yang isti'la dan juga istifal gitu ya. Nah, ini ada beberapa isti'la nih, terkhusus di kha dan qaf gitu ya. Isti'la ini sering kita abaikan. Kenapa? Karena sifatnya ini banyak yang belum tahu. Arti sifatnya apa sebenarnya, Bu, Pak? Tebal. Sesuatu yang melekat pada huruf hijaiyah. Sifat. Sifat Sesuatu yang melekat. melekat ya. Atau memang sudah takdirnya seperti itu ya. Takdirnya seperti itu. Kalau kita membacakan tidak sesuai sifat, berarti kita belum mampu tuh. Karena apa? Orang yang sudah tahu huruf berarti udah tahu pasti si sifat itu tuh seperti itu. Kalau kita ngomong nak, coba ibu sama bapak semua nak gitu ya. Nah. Pegang hidung, nak. Bedakan masih tetap pegang hidung, tekan naknya, enak. Nah, ada bedanya? Nak yang pertama, nak dipegang, jangan ditutup, Bu. Jadi gini, dipegang ujung hidungnya. Ngomongnya tuh 2 kali. Yang pertama nak, yang kedua nak. Beda ya? Kalau nak yang pertama itu pasti tidak bergetar hidungnya. Kalau yang tadi ditahan nak itu ada getaran. Betul nggak, Bu? Betul ya? Nah, itu adalah sifat nun, Bu. Sifat nun itu seperti itu. Makanya dia tempatnya ada di 2 tempat. Ada di mulut, di lidah ya, di lidah dan juga di hidung. Kan ada di alisan dan khoisum, betul nggak? Iya, betul. Nah, itu dia kalau secara baca mukamal dan mukamil artinya. Mukamal itu diucapkan di mulut, mukamil disempurnakan di hidung. Nah, itu berarti cara baca yang nun yang betul itu seperti itu. Nah, itu sifatnya si nun tuh gitu ya. Sudah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tidak digetarkan karena apa? Karena kita yang salah bacanya. Kalau misalkan kita udah betul, berarti kita sesuai dengan bacaannya. Kenapa? Ya itu emang sifat si hurufnya itu ya udah seperti itu. Kalau kita baca qaf, coba yakhlaqo. Kalau kita tahan susah atau lebih mudah? Susah ya? Iya, karena qaf itu sudah sifatnya seperti itu, memudahkan. Sifatnya itu memudahkan kita baca. Nah, lam, coba lam. Nah, udah langsung seperti itu ya, lebih mudah ya. Langsung bibir kita mingkem karena mim huruf bibir. Lam. Coba kalau lam langsung buka lagi mulut. Nah kan ya. Itu karena sifat-sifat si huruf-huruf itu masing-masing ya istimewa gitu ya. Jadi setiap huruf pasti punya 5 sifat dasar. Nanti ada sifat-sifat lebihnya, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Itu nanti akan gimana keistimewaan si huruf itu gitu kan. Kayak lam. Lam kan ada berapa? 6. Tambahannya inhirof gitu ya. Terus kalau ro ada 7, ada inhirof, ada takrir. Terus kalau misalkan waw ada 7 juga. Lin dan juga khofa. Ya juga sama ada 7, ada lin, ada khofa juga sama gitu ya. Nah, itu salah satu sifat-sifat yang akan nanti bisa kita pelajari, tetapi bukan dihafal, tapi emang udah otomatis si huruf itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita merasa mulut kita susah, berarti mulut si pembacaannya itu masih kurang sempurna. Kalau misalkan mulut kita itu lebih ringan ngomongnya gitu ya, AUI gitu ya, itu berarti udah otomatis. Makanya kalau misalkan fathah lah, nggak usah masuk ke sifat huruf dulu. Kayak fathah, nih kita ambil dulu fathah, kasroh, domah. Kalau fathah haknya seperti apa?
Ismamul harokatnya. Membuka Membuka mulut ya. membuka rahim. A. Kalau ibu sama bapak di sini mau ngomong A, tapi kita istilah Sunda tuh hem-hem di bergumam gitu. Sempurna nggak bacaannya? Enggak. Makanya kalau kita baca A harus dibuka A, itu memudahkan kita karena terdengar itu akan lebih jelas. I juga apa? Kalau I menurunkan rahang. I. Nah, U memonyongkan bibir. Nah, itu. Coba aja kalau misalkan kita bergumam I, U. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Emang bagi kita tuh kayak yang enak, tapi kalau yang ngedenger itu kayak radio yang cari sinyal gitu kan, jadi gitu. Jadi berbeda kalau bergumam itu, bahkan kalau dalam adab bergumam itu tidak dibolehkan gitu ya. Jadi harus ismamul harokatnya jelas atau lebih terang ya, terang idhar lah ya. Oke, kita masuk lagi ke ayat di sini. Allati. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan. Rumus pada hamzah wasol itu ketika hamzah wasolnya di ayat awal gitu ya, itu lihat aja depannya apa. Kalau misalkan di depannya ada lam, berarti udah otomatis dia jadi A. Betul. Kalau misalkan tanpa lam, berarti hitung aja ketiganya gitu ya. Ketiganya apa? Ikuti gitu. Nah, itu sama seperti gini nih, kita ambil contoh aja nih. Nah, ini nih ya. Ini hamzah wasol. Coba kalau kita baca jadi apa? Nah, hitung. Masa ingzur? Ungzur. Kita lihat. Hitung ketiganya dari yang hamzah wasol 1, nun mati 2, zo 3. Nah, ketiganya apa? U ya. Berarti dia ngikutin U. Sini U. Jadi ungzur. Nah, itu ngikut. Sisanya kalau selain ini dan selain alif itu pasti jadi I. Itu aja. Kita hafalkan cuma kalau misalkan di depannya ada lam. Nah, seperti ini ya. Ketika di depannya ada lam, itu jadi A. Kalau di ketiganya ada U, itu jadi U. Kalau I gimana? Ya udah sisanya gitu. Jadi kita nggak usah ngafalin yang I. Kalau sisanya itu I selain U dan lam, berarti otomatis dia jadi I seperti itu. Nah, itu rumus kalau misalkan kita ingin lebih memahami. Kadang banyak orang yang baru mengenal Mushaf Utsmani malah bilang gini, "Alah, rumit, ini banyak tandanya." Malah kebalikan kalau saya lebih melihat tandanya, nggak menghafal gitu. Jadi minim menghafal dibandingkan kita melihat tanda gitu ya. Jadi kalau tandanya seperti itu udah otomatis seperti itu gitu ya. Nah, ini kita masuk lagi allati, berarti seperti itu ya. Allati diayunkan. Lam. Kalau lam ini apa? Lam. Lam samsiah. Alam. Coba. Idhar syafawi. Gampangnya apa? Kita melihat tandanya gitu ya. Kalau misalkan muncul tanda mati, pokoknya muncul tanda mati pada Mushaf Utsmani itu udah otomatis jelas, berarti idhar. Kalau misalkan lihat itu idharnya pada huruf apa? Mim huruf apa? Syafawiyah, berarti idhar syafawiyah atau idhar syafawi, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di Mushaf Indonesia semua kan muncul tanda mati ya. Ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba, udah otomatis idhar syafawi gitu ya. Itu kan perbedaannya gitu ya. Jadi sebenarnya sama-sama aja kalau kita udah memahami dasarnya. Karena kalau misalkan untuk ini sudah dasar. Nah, kalau kita udah tahu tempat keluarnya huruf atau makhraj, kan kita udah tahu nih mim tuh syafawiyah, udah otomatis ada huruf-huruf yang embel-embelnya syafawi lah gitu ya. Entah dia idgham syafawi, idhar syafawi atau ikhfa syafawi. Jadi kalau misalkan kita sering mendengarnya idgham mimi ya Bu ya? Iya. Idgham mimi. Nah, kayak Bapak Ibu sering mendengarkan idgham mimi. Nah, itu kalau dalam kaidah tajwid namanya apa? Idgham syafawi. Idgham syafawi.
Jadi sebenarnya dasarnya itu ada 3, idhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham syafawi gitu. Kan idgham mimi syafawinya mim yang pertama dileburkan ke mim yang bertasydid kedua, betul kan? Nah, Iya. itu adalah idgham syafawi. Idgham mimi itu Ustaz sama idgham mutamasilain namanya. kalau idgham mutamasilan itu masuknya bukan ke syafawiyahnya tapi pertemuan 2 huruf. Nanti idgham mutamasilan itu teman-temannya idgham mutaqariban, idgham mutajanisen, idgham mutaba'iden. Nah, jadi ada 4 tuh, itu teman-temannya. Tapi tidak termasuk huruf-huruf idgham yang kayak idgham biguna, idgham bilaguna. Tapi idghamnya itu idgham lebur pada bab pertemuan 2 huruf, di mana nanti kalau misalkan idgham mutamasilan kan ada makhraj yang sama dengan sifat yang sama. Betul, dua-duanya sama tuh. Nah, kalau misalkan idgham mutaba'iden itu kebalikannya, sifatnya berbeda, makhrajnya juga berbeda, itu udah otomatis berbeda gitu ya, yaitu mutaba'iden, ba'id atau berbeda ya dari situ. Nah, kalau yang mutajanisen kayak di Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dalnya dimatikan sehingga taknya yang lebih sempurna karena dia ada tasydidnya, abadtum. Jadi hindari kalau misalkan kita baca dalnya, bukan abadtum tapi abadtum. Nah, itu ya, itu mutajanisen. Makhrajnya sama, sifatnya Berbeda. berbeda. Kalau mutaqariban, makhrajnya sama, sifatnya berdekatan. Nah, tapi tengah-tengah lah ya gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat lah gitu. Pokoknya simpel-simpelnya kaf dan kof lah kayak gitu ya. Nahlukum kayak gitu. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, itu perbedaan idgham yang kita pahami pada idgham hukum nun mati dengan idghamnya pertemuan 2 huruf seperti itu ya. Nah, itu ada nanti ya, kita mudah-mudahan kita bisa membahas lagi ya. Nah, ini tadi lam berarti sepakatnya apa tadi? Idhar syafawi. Maju lagi. Lam yuh. Nah, hati-hati, yuh ini kho-nya huruf isti'la dan dia jangan sampai kita nyengir lagi atau tipis. Nah, jadi posisinya murokokok atau murokokok lah, mufakhomah, tafim. Jadi tafim itu gemuk artinya ya. Tafim gemuk, tarkik itu adalah kurus. Nah, jadi gini. Kalau tarkik kan gini, nyengir gitu ya. Nah, kalau yang ini kho dia lebih menutup mulutnya hampir ke apa ya, betul, kayak meniup lah, kayak mau menutup tapi nggak sampai menutup gitu. Yuh lak. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan sampai ditipiskan yuh, jangan seperti itu tapi yuh lak. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu masuknya kalau kho ini sifatnya apa? Jahar hamas. Hamas. Syiddah, rohwa atau tawasud? Rohwah. Istifal atau isti'la? Istilah. Isti'la. Infitah atau itbaq? Infitah. Ingat itbaq itu sodot tozo. Itu saja cuma 4. Terus yang terakhir ismat, izlaq. Ismat. Kalau izlaq faro min lubin. Nah, itu ingat-ingat fa ro mim lam ba. Nah, sisanya ismat. Nah, itu ya. Jadi udah otomatis itu kalau misalkan kita menghafal sedikit, sisanya ya udah nggak usah dihafal karena lebih banyak gitu ya. Kayak hamas sama jahar. Kalau kita lihat yang paling sedikit adalah hamas. Hafalkan saja hamas, fahathahu syakhsun sakat, sisanya jahar kayak gitu. Nah, ini berarti dia masuknya ke mana? Jahar hamas. Hamas. Artinya kalau hamas apa artinya? Keluarnya nafas. Udaranya mengalir. Mengalir udaranya atau mengalir nafasnya. Nafasnya. Tadi kalau rohwa apa rohwa? Suara yang mengalir. Nah, jadi poinnya ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, teteh-teteh semuanya, kalau kita
ranahnya suara dengan udara itu udah poin utama pada huruf tersebut gitu ya. Jadi kunci utamanya adalah hafalkan jahar hamas dan juga syidah rohwah tawasud. Sisanya mah nanti adisional atau tambahan seperti itu ya. Nah, jadi ambil suara dan udara yang kita ingat dulu gitu, karena apa, nanti patokannya ke sana lebih mudah gitu. Jadi yuh lako, nah laknya coba lako, kofnya kolkola apa? Sukro sugro ya, sugro sogir atau kecil ya. Nah, terus kalau kof cara bacanya kayak gimana mematikannya? Oke, kita bedah sedikit nih. Oke, kita lihat di layar kosong. Nah, di sini ada ya. Kalau huruf kokolah itu ada apa aja? Baju di toko. A, jim, da, to, o. Kalau kita ambil adalah tipis dan tebal. Itu kok Ustadz, bukan Pak. Kok? Itu kurang titiknya Ustadz. Kok? Titiknya cuma satu. Ada dua, Bu. Cuma dia deketan ya. Bentar, saya lebih pisahkan dulu. Nah, gini ya. Kalau ini jadi bejede, ab, aj, ad. Nah, kalau to dia ke aslinya atau ke u, atau aku. Nah, boleh ke huruf aslinya adalah to dan ko, ako, ato. Jadi boleh mematikan seperti itu. Jadi jangan sampai tipis malah jadi ate. Jangan kayak yang bajimdal, jangan sampai kayak ini. Karena kalau misalkan mirip ini, itu udah dipastikan suaranya akan berubah. Kof juga jangan ake, tapi aku, ako. Nah, ini juga sama ketika kita baca ayat yuh lako. Nah, jadi balik lagi ke huruf aslinya saja lebih enak. Lako mithluha. Nah, seperti itu ya. Itu pembagian pada kokolah. Kita ambil 2 yang tipis, yang tebal, 3 yang tipis. Itu bisa membedakan ketika kita baca kokolah. Itu simpelnya. Oke, kita maju lagi. Yuhlaku mithluha. Ha tema apa? Mad atau bi. Kenapa matobi? Karena ada alif. Ada alif. Cara bacanya berapa ketukan? 2 harokat. Boleh kita ambil ayunkan. Nah, di sini ini mah kalau ha ini lebih mudah, sama dengan ini. Fil bilad fil. Alif lam ko Maria. Alif lam Maria, tandanya kenapa? Ada sukun. Jadi alif lam komariah itu hukumnya idhar komari. Nah, kalau alif lam syamsiyah itu idgham syamsi. Nah, kita artikan dulu komariah. Komar itu apa? Bulan. Tadi kan hukumnya idhar komari, bulan yang jelas. Kalau kita lihat bulan dengan kasat mata, dengan mata telanjang, jelas nggak bulatnya? Jelas. Nah, itu filosofi pada alif lam komariah. Sama dengan alif lam syamsiyah. Idgham syamsi, idgham lebur, syamsi itu artinya matahari. Kalau kita lihat siang hari dengan mata telanjang, jelas nggak? Nggak, kelebur ya. Kelebur. Nah, itu dia syamsiyah. Karena lamnya itu nggak akan kebaca. Berbeda dengan komariah yang dimana sudah diberikan tanda sukun. Nah, berarti bacakan sukun itu dengan sempurna atau dengan jelas. Fil, langsung fil saja gitu. Jadi jangan hati-hati. Ada juga yang bacanya ada tahanan fil bilad. Cukup dibaca lam tuh. Lam kalau dalam ranah suara masuknya syiddah, rohwah atau tawasud? Tawasud. Kalau tawasud berarti apa?
tidak terlalu Terlalu mengalir. mengalir, tidak terlalu tertahan ya. Jadi tengah-tengah tuh. Sedikit. Makanya hati-hati ketika kita baca Al-Fatihah, alhamdulillah, jangan terburu-buru, jangan alhamdu. Pasti lamnya pasti jadi mantul tuh. Nah, jadi santai karena dia punya sifat tawasud. Tawasud itu nyantai tengah-tengah, nggak usah terburu-buru, nggak usah terlalu lama. Jadi bacanya simple. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, mimnya juga sama, hamdu. Jangan alhamdu. Itu kedengaran pasti ada pantulnya. Karena apa? Nanti kalau misalkan kita terburu-buru masuknya syiddah dan akhirnya nanti ada tambahan mantul sedikit. Karena lam itu yang harusnya nempel ke langit-langit alham gitu ya. Ini malah dilepas ala gitu ya. Jadi lebih singkat istilahnya. Nah, itu hindari karena lam itu udah sifatnya seperti itu mah udah mengikuti aja, kita baca nyantai pasti terdengarnya mudah gitu ya. Fil bilad, lad apa itu? Mad dari sukun dan qalqalah. Kubro. Tadi sempat disinggung mad dari sukun panjangnya berapa aja? 4 harokat. 2, 4, 6. Kalau 2 mengamalkan, kalau 4 mengamalkan Atau BI dengan mad arili, sukun. mad arili sukun itu sendiri 4. Kalau kita membaca 6, mad la lazim. Jadi itu tuh secara baca ya. Kalau mad lazim itu kan dalam tangga panjang itu paling atas tuh. Dia itu mad lazim tuh 6, mentok 6. Nggak bisa berkurang jadi 4, 2 nggak bisa. Mau dia posisinya di tengah, di awal, di akhir, mad lazim tetap 6 gitu ya. Paling mentoknya 6 gitu. Makanya ada tulisan 5 sampai 6. Ketika kita baca 5, 6 itu sudah perberhentiannya atau sudah memasuki huruf berikutnya gitu ya. Jadi udah hitungan 6 lah. Itu namanya mad lazim gitu ya. Makanya ada berapa sampai berapa itu biasanya cuma patokan. Bukan kita pilih. Kayak mad arili sukun kan ada 4 sampai 5. Itu bukan kita suruh milih, kita akan mengamalkan 4 dan 5 itu masuk ke huruf berikutnya gitu. Jadi lad. Nah, huruf dalnya itu nanti masuk ke 5 loh. Bilad. Nah, 1 2 3 4 ed-nya udah mati. Nah, itu ketukan panjang. Bahkan kalau dulu mah nggak ada harokat namanya alif. 1 alif, 2 alif, 3 alif. 1 alif itu 2 harokat, 2 alif itu 4 harokat, 3 alif itu adalah 6 harokat. Jadi cuma segitu cara memanjang. Oke, alhamdulillah kita 2 ayat saja. Dalam ayat 7 dan 8 ini ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Mungkin saya kembalikan dulu ke Teh Syifa. Teh Syifa ada? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz untuk pemaparan materi penjelasan malam hari ini untuk bedah tajwidnya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita tanya-tanya, nah ada sedikit informasi juga bagi Bapak Ibu semua dari Sifa mengenai kelas tahsin private-nya ya. Mohon izin Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah untuk kelas tahsin bersama Sobat Ngaji untuk di kelas akbar ini kita akan ada 2 pertemuan Bapak Ibu semua ya, yaitu rutin di setiap Ahad malam dan juga di setiap Rabu malamnya. Nah, bagi Bapak Ibu juga bisa mengajak saudara, rekan dan juga teman-temannya untuk bisa bersilaturahmi, belajar bersama tim Sahabat Ngaji di kelas akbar ini di setiap Ahad dan juga Rabu malam khusus bedah tajwidnya. Dan ini kelasnya gratis ya, bisa di-sharekan saja untuk linknya. Juga tidak hanya itu, Bapak Ibu semua, dari Sobat Ngaji juga mengadakan program tahsin private-nya. Nah, ini berkat saran-saran Bapak Ibu semua yang ingin ada kelas private-nya, alhamdulillah kita juga adakan. Dan untuk saat ini kita sudah membuka kelas tahsin tajwid, tahsin makomat dan juga tahsin makhrajnya juga itu yang terbaru. Alhamdulillah, insya Allah kita nanti
akan memulai di pekan depan Bapak Ibu semua ya. Dan kita juga membuka kembali untuk kelas tasin tajwid dan makomatnya di hari untuk tasin tajwid kita membuka kembali di hari Senin dan Rabu malam ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas tasin private-nya untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya ya dan menambah ilmu juga bisa ikutan di kelas tasin tajwidnya. Kami sarankan untuk yang pengen belajar dari pemula, nah Bapak Ibu bisa ikutan kelas tasin tajwidnya. Adapun kelas tasin makomat bagi Bapak Ibu yang ingin belajar mengiramakan bacaan ayat Al-Qur'annya bisa ikutan kelas tasin makomatnya. Kami sediakan di hari Rabu dan Kamis siang ya jam 1 sampai jam setengah 3 waktu Indonesia Barat. Namun untuk kelas tasin makomat ini kami bantu tampung terlebih dahulu untuk listnya dari Bapak Ibu semua karena insya Allah untuk kelas tasin makomat ini hanya akan ada satu kelas saja ya. Kami ingin mengetahui peminatnya mau hari Rabu siang apa Kamis siang ya Bapak Ibu semua. Nanti bisa diinformasikan saja ke nomor Syifa. Nanti akan Syifa bantu sampaikan melalui kolom chatnya untuk nomor Syifa ya Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu semua bisa bergabung di kelas tasin private ini hanya dengan berinfak dengan sebesar rasa syukurnya saja. Hanya modal ingin belajar, niat, dan juga pahala serta istiqomah untuk memperbaiki bacaan ayat Al-Qur'annya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua untuk sedikit informasi mengenai kelas tasin private-nya ya. Disarankan Bapak Ibu semua menggunakan nomor WhatsApp-nya ya agar bisa Syifa bantu hubungi. Karena kalau nomor telepon rumah yang nomornya 022 itu sedikit sulit ya Bapak Ibu semua. Jadi disarankan menggunakan nomor WhatsApp yang aktif yang bisa Syifa nanti hubungi seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab saja ya. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya mengenai materi pembelajaran malam hari ini apakah ada, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Oke, bagi Bapak Ibu yang masih bingung nih sama pembelajaran malam hari ini untuk bedah tajwidnya, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai tajwidnya kah, makhrajnya kah, atau mau sekalian mau bertanya tentang kelas tasin private-nya juga boleh, silakan ya. Oke, di sini sudah ada Ibu Uus ya. Ada Ibu Uus yang sudah menggunakan fitur raise hand-nya. Silakan Ibu. Boleh dibuka untuk mikrofonnya. Ya, terima kasih Teh Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Jaki, Ibu mau tanya tadi, Ibu mendengar kata lin, hafa, itu maksudnya apa ya? Maksudnya baru mendengar. Oke, itu saya jawab atau ditampung dulu Teh Syifa? Boleh Pak Ustadz langsung dijawab, nanti kita buka pertanyaan baru lagi. Seperti itu Pak Ustadz, silakan. Kita ambil tadi apa, khofa dan lin ya. Lin itu adalah salah satu sifat yang tidak memiliki lawan ya. Jadi lin ini pada dasarnya lin atau lain ini dia tercipta dari huruf itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mendengar madlin, haraf lin itu turunan dari sifat huruf waw dan ya. Waw dan ya gitu ya. Apa artinya lin? Yaitu lembut. Nah, bacanya seperti apa? Terjadinya ketika dia kalau mau lin ini bisa dilihat sebelumnya itu adalah fathah, barulah huruf-huruf lin. Nah, fathah dulu kayak kita contoh au ai, khair bait. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan khair baiti bait jadi bai, jadi enggak lembut, bacanya harus lembut aja, bait gitu.
Betul. Jadi untuk pembacaan seperti itu ya. Terus kalau yang khofa apa? Nah, ini khofa. 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 Nah, ini khofa dari kata ikhfa, artinya samar. Sabar. Samarnya bukan dengung kayak ikhfa, tapi samar pada huruf. Hurufnya apa? Hawai. Ha, wawu, alif, ya. Nah, ini huruf khofa. Nah, huruf khofa ini hanya pada 4 huruf ini, gitu ya. Tadi kan lin, ini khofa. Nah, ada wawu dan ya sama. Karena apa? Kalau khofa harus dihindari karena samar. Biasanya kalau wawu itu bisa melenceng jadi o. Jadi kayak misalkan khauf itu harusnya normal khauf gitu ya. Jadi apa? Goiril jadi goeril. Nah, itu kan samar jadinya. I-nya nggak jelas, ya-nya gitu ya. Ya-nya yang tadinya harusnya dibaca lin malah jadi nggak jelas. Jadi ada sifat yang samar tuh, nggak kedengeran gitu ya. Nah, itu harus dihindari. Terus ha pada lafad Allah misalkan ya. Itu kalau misalkan kita baca kan hanya harus jelas, jangan sampai hilang tuh. Insya Allah nggak ada haknya itu kalau misalkan kayak gitu, harus ada haknya karena dia dikhawatirkan samar. Nah, ini huruf-huruf yang bikin khawatir itu huruf khofa yang dimana ketika dibaca kadang nggak kedengeran, kadang nggak jelas gitu ya, samar artinya khofa gitu ya. Khofa itu sama dengan ikhfa, tapi ikhfa itu pada nun dan sukun, nun sukun dan tanwin itu masuknya ke ikhfa-nya atau penyamaran pada nun mati menghadapi apa gitu, nun mati menghadapi apa. Nah, itu ini mah beda, dia sifatnya pada bukan hukum, pada hurufnya. Jadi pada hurufnya ini ha, waw, alif, ya. Nah, dihindari. Makanya lin sama khofa ini biasanya saling membantu, dimana lin ini harus lebih kuat dibandingkan kalau misalkan kita nggak kuat, nanti akhirnya jatuhnya jadi samar atau khofa gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu mungkin. Segitu cukup, Ibu? Iya, terima kasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semua. Alhamdulillah di sini sudah ada Ibu Yusnani Marbun yang sudah menggunakan fitur raisanya. Silakan Ibu untuk bertanya, boleh dibuka untuk mikrofonnya. Baik, Ustazah, izin tutkem. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, kalau yang membahas tajwid seperti ini tuh kelasnya kelas apa ya? Kalau untuk tajwid ini kan kalau di Sobat Ngaji itu ada tahapan gitu ya. Jadi ada tahapan, nanti bisa mengikuti tahapannya. Insya Allah nanti kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut bisa ke Teh Syifa langsung. Karena ada kelas-kelas yang kalau yang gini ini nanti maksudnya kan ada kelas makhraj. Nah, nanti akan ada dibuka nih kelas yang baru. Nanti insya Allah saya juga ikut ngajar di kelas makhraj. Nah, makhraj dan sifat itu nanti berkaitan. Jadi kita itu kalau saya sering sambil ngajar itu memasuki beberapa sifat dan makhraj. Cuma tidak detail karena keterbatasan waktu. Nah, ini dibikinlah kelas makhraj. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan ingin lebih luas kayak makhraj dan juga sifat pada huruf-huruf itu nanti bisa mengikuti itu, Bu, gitu. Oke, sama-sama. Teh Syifa nanti saya nanya ya, saya WA ya. Siap Ibu Yusnani, bisa langsung hubungi nomor Syifa ya Bu ya. Baik Teh. Oke, terima kasih Ibu, siap. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya di sini ada Ibu Lydia dari Padang. Silakan Ibu Lydia, mau bertanya apa? Boleh dibuka untuk mikrofonnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara mudah kita untuk membedakan qalqalah sugra dengan kubra? Membedakan? Ya. Oke, siap. Syukron pertanyaannya. Ada lagi, Bu? Cukup? Terus tentang mad arif sukun, kan biasanya kita ketahui itu kan yang ujung-ujungnya dimatikan itu kan yang
kayak muslimin gitu ya. Kalau tadi kan kita temui bilad, itu kan juga termasuk arid sukun ya Ustaz ya. Betul. Cara mengetahui lebih apalagi tentang mad arid sukun gitu. Kan ini Oke. udah syukran Ustaz. Oke, afwan Ibu Lydia ya dari Padang ya. Masya Allah, alhamdulillah pertanyaannya ini mudah-mudahan bisa menjawab. Yang pertama itu bagaimana cara membedakan qalqalah sugro dan kubro. Membedakannya itu lebih mudah. Kalau kita sudah tahu yang tadi ya, ba kurang tebel bentar. 3 ba, jim, dal, to, kof. Nah, ini kan udah tahu huruf-huruf qalqalah, di mana ketika huruf-huruf qalqalah ini akan lebih terdengar ketika dia sukun, gitu ya. Ketika dia sukun pasti qalqalahnya lebih terasa. Tapi lihat saja dulu, ketika dia sukun di tengah kalimat, misalkan ini ada kalimat di tengahnya ada dal sukun. Ini, nah cara bacanya itu lebih sedikit aja, nggak usah dibaca lebih tekan dibandingkan qalqalah kubro. Nah, makanya disebut sugro dan kubro, kecil dan juga besar gitu. Kecil tuh kayak contoh lam yalid wa lam yulad. Nah, itu dal yang pertamanya nggak usah terlalu tekan juga. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jangan terlalu gitu, cukup aja dilewat karena dal ini bakal punya sifatnya sendiri. Kalau kita baca tidak dipantul itu nggak enak. Lam yalid wa lam yulad. Nah, nggak enak kan ya. Nah, ini bakal ngikuti lam yalid wa lam yulad. Nah, itu enggak kerasanya lebih nyantai kalau yang di awal tuh lam yalid wa itu kan ada pantulnya tapi kerasanya kayak yang ringan gitu. Beda dengan di akhir. Kalau di akhir itu pasti kayak stopan ngedadak gitu ya. Jadi dia akan lebih kerasa, akan lebih besar suara pantulannya. Walam yulad karena nggak ada bantuan lagi huruf berikutnya. Nah, itu cara bacanya bedanya cuma tipis. Nah, karena kalau misalkan tadi perbedaannya hanya pada tandanya. Kalau yang lam yalid wa lam yulad di akhir itu kan biasanya ada harokat atau ada hukum matinya. Nah, kalau di sini hukum matinya langsung itu berarti mutawasit. Tapi kalau bisa diambil itu jadi kubro tuh. Kubronya nggak terlalu kuat juga, jadi biasa aja gitu. Lam yalid wa lam yulad. Nah, jadi nggak terlalu kayak akbar gitu ya, nggak neken gitu. Nah, itu perbedaannya kalau misalkan untuk qalqalah. Jadi perbedaannya hanya pada tempat. Kalau secara kasat mata gitu ya ngelihatnya, kalau di tengah sugro, kalau di akhir itu kubro. Kalau di akhir tanpa tasydid ya. Nah, kalau ditasydidkan itu jadinya akbar dan lebih kuat lagi gitu ya. Nah, itu untuk perbedaan secara fisiknya gitu. Tapi secara baca tadi karena dia sifatnya seperti itu udah otomatis dal di awal pasti lebih tipis dibandingkan dal yang di akhir. Itu mah udah pasti bawaan sebenarnya. Bawaan kita baca udah otomatis gitu ya. Terus untuk mad arid sukun. Nah, tadi saya sudah menyinggung tentang mad arid sukun. Mad arid sukun ketika di akhir ini sering disebutkan mad tobi'i di akhir kalimat dan mematikan huruf di akhirnya. Misalkan jim gitu ya. Kalau kita baca jimi kan itu mad tobi'i. Karena dia mad arid sukun, mad tobi'inya di akhir kalimat dan mematikan huruf mim atau huruf di akhirnya. Jadi huruf ini kita matikan. Jim bisa 2, bisa 4, bisa 6. Nah, kalau yang paling aslinya adalah 4. Nah, jadi gitu. Itu untuk mad arid sukun. Bagaimana membedakannya? Kayak mad tobi'i aja, mad tobi'i atau mad asli, tapi dia ada di akhir dan otomatis arid li sukun. Huruf yang sukun yang barunya adalah huruf yang paling akhir. Jadi tanpa ada huruf akhir ini nggak bisa disebut mad arid sukun. Tapi bakal jadi mad tobi'i biasa. Kalau misalkan ada ada huruf-huruf yang hidup akhirnya dimatikan atau disukunkan, itu jadi mad arid sukun gitu. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Berarti tadi tuh bilad tuh karena mad tobi'i ya. Yang selama ini yang ingat itu jimun gitu yang terakhir. Betul. Jadi mad tobi'i dulu kan ya. Bila di gitu kan ya. Kalau kita sambungkan bila di la-nya tetap dia mad tobi'i itu. Kalau misalkan disambungkan, kalau dalnya jadi
akhir, ya udah jadi kita mad alif disukun di bilad. Nah, seperti itu. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Oke, afwan Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk tanggapannya Pak Ustadz, dan juga terima kasih banyak untuk Ibu Lydia untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan terakhir, Pak Ustadz nih, biasanya kalau untuk kelas bedah tajwid kelas akbar ini suka ada talakinya nih Pak Ustadz ya. Kita berikan kesempatan juga mungkin ya Pak Ustadz untuk peserta yang mau bertalaki, satu orang untuk ikhwan, yang satu orangnya untuk akhwat ya. Siap Pak Ustadz ya, mohon izin. Oke, baik. Nanti untuk bacaan talakinya akan dibantu dikoreksi oleh Ustadz Zaki. Oke, di sini ada Ibu Masitoh ya dari Pangkal Pinang ya, mau mencoba bertalaki ya Bu ya. Silakan Ibu. Ya. Silakan. Yuk. Play dari ayat berapa tadi? Dari dari 78 Bu. 78 ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irama dzatil imad. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Oke, alhamdulillah. Boleh Ibu ta'awuz sekali lagi? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, syaitnya lebih dilembutkan lagi, jangan masuk ke syai. Nah, syai. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaito. Nah, seperti itu. Syai. Nirrojim. Ya. Ulangi ya Ustadz. Boleh Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, alhamdulillah. Coba ayat 8-nya saja Bu. Ayat 8-nya aja. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Oke, alhamdulillah. Secara huruf Ibu aman, jadi tidak ada yang tertukar. Sedikit saja Bu. Ya. Ketika kho ini kan dia punya sifat rohwah, alirkan suaranya lebih lama, jangan terlalu cepat, jangan yuhlaq. Jadi nggak ada kho-nya nggak terasa gitu. Jadi lam yuhlaq. Nah, jadi ada yang kho-nya ya dialirkan. Betul ada aliran suaranya. Coba sekali lagi Bu. Allati lam yuhlaq misluha fil bilad. Oke, alhamdulillah aman Bu. Secara keseluruhan ini sudah standar bacaan, tinggal nanti disempurnakan pada tipis tebalnya saja. Kalau tipis tebal itu tidak berpengaruh kepada arti, tapi kepada lahjahnya saja gitu ya. Karena kalau untuk lebih sempurna itu banyak lika-likunya. Bahkan saya juga kalau masuk ke kesempurnaannya itu nanti ada alif itu kan bisa jadi tipis, bisa jadi tebal. Bagaimana cara kita posisi mulutnya gimana gitu. Nah itu nanti tinggal dipelajari. Tapi untuk tahsinnya alhamdulillah Ibu sudah bagus. Tinggal diistiqomahkan selalu gitu Bu. Alhamdulillah Bu. Jazakallah Ustadz. Oke, jazakillah juga Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Masito. Dan selanjutnya kita lanjut kepada Bapak Adrian ya, yang sudah menggunakan fitur Ryzen juga dari Palembang ya. Silakan Bapak mau bertalaki ya. Dibuka mikrofonnya Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari ayat 8 ya. 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allati lam yukhlaqu mithluha fil bilad. Oke, alhamdulillah. Coba satu ayat lagi yang 7-nya. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Oke, alhamdulillah. Ini Mas Adrian ya, sama dengan saya nih, wong Kitogalo ya, orang Palembang ini. Saya keturunan Palembang Jawa gitu ya. Alhamdulillah ini ketemu juga saudara nih. Untuk Mas Adrian ya, ada sedikit nanti tinggal ismamul harokatnya saja. Jadi jangan istilahnya jangan terlalu menutup mulut, tinggal dibuka AUI-nya biar kalau Quran ini kita itu ada kelebihannya masing-masing gitu ya. Ketika baca Quran itu dalam tingkat kesehatan itu melatih mulut kita atau olahraga mulut ya. Jadi AUI-nya itu gerakin saja. Karena apa? Kita baca Quran itu diajarkan untuk tersenyum. Coba hafalkan ketika kita huruf isti'ala ada berapa? 7 tuh ya. Huruf hijaiyah ada 28. Kurangi 7 tuh. Berarti 21 huruf tipis semua yang mengajarkan kita untuk tersenyum, tarkik atau i. Kayak bismillah juga jangan sampai kitanya kayak jemedut atau kayak enggak senyum gitu, ramah gitu ya. Bismillah juga kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi-nya itu pasti kita tersenyum, enggak mungkin enggak. Jadi enggak Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya nanti semua masuk ke huruf-huruf tebal gitu. Tadi untuk panjang pendeknya alhamdulillah kalau untuk Mas Adrian sudah bagus, tinggal nanti disempurnakan pada itunya saja. Coba sekali lagi Mas Adrian dari ayatnya saja. Iromada. Iromadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Oke, alhamdulillah. Nah, itu sudah lebih better untuk pembacaan atau ismamul harokatnya. Oke, terima kasih Mas Adrian. Sama-sama. Oke, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Adrian ya dan juga Ibu Mas Sito yang tadi sudah mencoba bertalaki. Dan bagi Bapak Ibu yang belum, jangan khawatir. Nanti juga akan ada kesempatan lainnya di hari Rabu pekan depan ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Baik kalau begitu Bapak Ibu semua, karena waktu pun sudah menunjukkan waktu jam 20.55. Alhamdulillah untuk pembelajaran materi pada malam hari ini dicukupkan sampai ayat 8 ya Ustadz ya. Ya betul 8. Baik. Mari kita cukupkan, dan sebelumnya dari Ustadz Jaki apakah ada tambahan sebelum penutupannya? Nanti akan disambung oleh Sifa. Seperti itu. Sifa kembalikan lagi kepada Ustadz Jaki. Silakan Pak Ustadz. Siap. Terima kasih Teh Syifa. Ini juga belum ditutup ya. Kita sambung sedikit gitu ya. Boleh, paling closing statement yang dimana balik lagi ya. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Itu motivasi yang sangat bisa kita jadikan acuan gitu ya. Kenapa? Karena ingin menjadi sebaik-baiknya lah, kembali seperti itu ya. Jadi jangan menganggap bahwa Quran ini hanya sekedar bacaan atau hanya sekedar hafalan gitu. Tapi yang betul-betul kita harus teladani itu adalah tadaburnya ya, mentadaburi gitu. Kalau saya sekarang malah lebih sering baca ayat sedikit tapi dengan artinya gitu. Jadi enggak banyak lomba-lomba untuk berjus-jus, enggak kayak gitu. Itu malah pasti kerasa ya, kadang capek mata itu wajar karena kita matanya on terus. Tapi kalau misalkan kita baca beberapa ayat tapi dengan artinya itu merinding, itu yang paling sering tuh merindingnya gitu. Dari kisah Al-Qur'an, dari relate-nya dengan zaman sekarang gitu ya. Itu ada gitu ya, azab-azabnya, pahala-pahalanya itu komplit lah semua. Dan itu memang yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah mentadaburi Al-Qur'an gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar bacaan gitu. Walaupun Iqra baca dulu gitu ya. Karena emang harus dibaca dulu. Kalau tanpa dibaca itu nggak akan paham gitu ya. Nah, nggak perlu jauh-jauh dulu pengen jago bahasa Arab, nggak perlu dulu, jangan terlalu jauh lah gitu ya. Baca dulu lah artinya. Belajar bahasa Arab itu nanti bisa mengikuti, karena
itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita sudah punya ketertarikan lebih gitu. Pokoknya baca dulu lah yang betul-betul menjadi istilahnya, jangan sampai ada yang salah dulu saja gitu. Karena kalau dalam tingkatan yang kita harus hadapi ketika di Quran itu adalah, yang pertama adalah belajar tahsin dulu. Itu yang pertama, itu tahsin. Kedua baru makhraj dan juga sifatul huruf. Ketiga waqaf dan ibtida gitu ya. Dan yang keempat adalah husnul ada. Husnul ada ini membaguskan lah, memberikan nada ya, memberikan menghayatinya. Nah, itu di situ. Jadi adab. Setiap Quran itu memiliki arti dan kisah masing-masing. Ada yang bergembira gitu ya, ada yang sedih gitu ya, bahkan betul-betul kisah di kiamat gitu ya, Al-Mutaffifin, Al-Waqiah gitu, An-Naba, itu kan udah pasti kalau kita baca itu bikin merinding lah. Dan itu bisa kita gunakan dengan nada-nada yang pas gitu. Jadi jangan sampai ini kisah neraka tapi kita menggunakan kisah nadanya nada yang jiharkah gitu, ceria. Nah, itu tidak relate gitu ya, tidak relevan atau enggak nyambung gitu. Nah, itu pembelajaran terakhir itu husnul ada di situ. Oke, paling itu saja motivasinya. Jadi tetap istiqomah dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam dakwah ini, dakwah mengajarkan, dakwah belajar gitu ya, mentadaburinya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita di jalan Allah. Kita amin ya rabbal alamin. Mungkin saya tutup juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan kifaratul majlis, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan lagi kepada Teh Syifa. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Zaki yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kita mengenai tahsin bedah tajwid bersama Sobat Ngaji. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya ilmu yang kita terima pada malam hari ini bermanfaat dan juga bisa diterapkan pada bacaan ayat Al-Qurannya ya, khususnya di bedah tajwid yang insya Allah kita bacaan ayat Al-Qurannya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya juga ya Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak juga kepada Bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, teteh-teteh ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Juga terima kasih banyak, mudah-mudahan sehat selalu ya. Berlimpah berkah. Jangan lupa nanti kita gabung lagi, ketemu lagi di Ahad malamnya untuk kelas tahsin bersama Sobat Ngaji ya. Jangan lupa diajak temennya, rekan-rekan, juga keluarganya ya, untuk sama-sama bertolabul ilmi sekaligus bersilaturahmi di sini ya Bapak Ibu semua. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan kajian malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sobat Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razaq, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafi,
حفيظ يا مقي يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور